Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengungkap dugaan korupsi dermaga Labuan Haji di Kabupaten Lombok Timur. Dan Kejati, namun kasus ini berbuntut panjang karena hasil audit BPKB di dermaga Labuan Haji justru tidak menemukan adanya kerugian negara. Sejak awal ini masih dalam penyelidikan, klien saya sudah mengatakan kami punya audit BPKB dan itu dikesampingkan. Saya evaluasi dan ditemukan dua alat bukti yang cukup, maka kita tingkatkan statusnya, Mas. Dan kita tidak mendolimi seseorang itu. Informasinya BPKB dulu yang diperiksa, tetapi sampai sekarang BPKB tidak ada. Kalau memang nggak ada, kenapa tidak dipanggil paksa? Dermaga Labuan Haji menjadi saksi rumitnya penanganan korupsi yang ditangani Korps Adiaksa. Ada sentilan kejaksaan ingkar janji, rekayasa kasus dengan bermodal audit perguruan tinggi, hingga permainan oknum untuk memeras pelaksana proyek. Meski Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat meyakini proyek Labuan Haji terbukti syarat korupsi. Sejak awal ini masih dalam penyelidikan, klien saya sudah mengatakan kami punya audit BPKB dan itu dikesampingkan oleh penyidik. Ada apa? Pertanyaannya. Audit klaim itu kan merupakan satu audit yang sudah final dan di situ tidak diketemukan kerugian negara. Enggak, itu sudah dilakukan penyelidikan lama itu. Cuma begitu saya evaluasi dan ditemukan dua alat bukti yang cukup, maka kita tingkatkan statusnya. Dan kita tidak mendolimi seseorang itu. Dermaga Labuan Haji Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Dermaga ini rencananya menjadi penghubung Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa. Proyek Labuan Haji di Lombok Timur digadang menggantikan peran pelabuhan Kayangan yang sudah ada sebelumnya. Adalah Bupati Lombok Timur periode 2003-2008, Ali bin Dahlan, yang menjadi perintis dibangunnya dermaga Labuan Haji. Kas daerah pun disiapkan, tender kemudian dibuka, hingga terpilihlah PT Citra Gading Asritama sebagai pemenang proyek. Perusahaan jasa konstruksi di bawah naungan grup Citra Gading ini kemudian mendapatkan kontrak dermaga Labuan Haji senilai 82 miliar rupiah 2006 silam. Kepemimpinan Ali bin Dahlan menargetkan proyek Labuan Haji selesai akhir Desember 2007. Namun pengerjaan proyek tak berjalan mulus. Struktur tiang panjang dermaga berubah, material laut berkarang yang membuat sulitnya pengerukan. Belum lagi faktor cuaca buruk. Penyelesaian proyek pun akhirnya molor sampai tahun 2009. Di tengah penyelesaian proyek ini, kekuasaan Bupati Ali bin Dahlan berpindah tangan ke Sukiman Asmi yang terpilih sebagai Bupati Lombok Timur periode 2008-2013. Sukiman lalu menghentikan proyek Labuan Haji tahun 2010. Muncul kecurigaan ada permainan kotor di balik proyek Labuan Haji. Sukiman lantas meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mengaudit proyek Labuan Haji. BPKP kemudian menggandeng Universitas Mataram. Hasil audit ini menyimpulkan tidak ada potensi kerugian negara dari proyek Labuan Haji. BPKP justru merekomendasikan Kabupaten Lombok Timur segera melunasi sisa pembayaran ke Citra Gading senilai 15,6 miliar rupiah. BPKP juga mengharuskan Citra Gading Asritama membayar denda akibat keterlambatan pengerjaan proyek dermaga sebesar 4,1 miliar rupiah. Namun audit BPKP ini rupanya tidak menyelesaikan masalah. Kejaksaan Tinggi NTB ikut bergerak. Sejak proyek pengerjaan dermaga Labuan Haji di Lombok Timur dihentikan tahun 2010, kondisi dermaga yang disebut-sebut menjadi sarana penerbangan ke Pulau Sumbawa menjadi terbengkalai.
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat justru menemukan adanya aroma korupsi yang merugikan negara sebesar 9 miliar rupiah berdasarkan hasil cek fisik dari pihak Universitas Mataram. Padahal sebelumnya BPKP tahun 2010 telah melakukan audit klaim di dermaga ini namun tidak menemukan adanya potensi kerugian negara. Hingga kini Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan 3 orang tersangka yang terlibat di dalam pembangunan dermaga Labuan Haji, Lombok Timur. Korps Adiaksa mengendus ada kerugian negara 9 miliar rupiah dari proyek Pelabuhan Haji. Perhitungan ini berasal dari hasil cek fisik yang dilakukan Fakultas Teknik Universitas Mataram. Kejati NTB berkesimpulan, proyek pengerjaan dermaga yang dilakukan tahun 2007 itu tak sesuai dengan perencanaan yang disepakati. Jadi memang ahlinya itu, karena kita ini banyak keterbatasan tentang ahli-ahli tertentu, maka kita bekerja sama dengan tim dari UNRAM yang ahlinya itu melakukan pengecekan secara fisik apakah pembangunan itu sudah sesuai dengan RAB-nya, pusteknya atau tidak. Memang di situ ditemukan alat bukti yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Labuan Haji. Tiga orang lalu ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kepala Bapeda Lombok Timur, lalu Gafar Ismail, konsultan bangunan M. Zuhri, dan Ihsan Suwaidi, Direktur Citra Gading Asri Tama. Ketiganya kini mendekam di Lapas Mataram. Kubu Citra Gading Asri Tama pun kini bereaksi. Mengapa Kejaksaan Tinggi NTB mengabaikan hasil audit BPKP? Mengapa hanya dengan audit Fakultas Teknik Universitas Mataram, Kejaksaan berani menyimpulkan ada korupsi di Labuan Haji? Nah, kalau misalnya sekarang ini misalnya saya mestinya BPKP dulu yang diperiksa. Tetapi sampai sekarang BPKP tidak pernah katanya dipanggil tapi nggak katanya nggak datang. Loh, kalau memang nggak datang kenapa tidak dipanggil paksa? Nggak ada jawaban. Nah, sehingga ini memang jelas Kejaksaan sendiri mengabaikan audit BPKP. Nah, terus yang menjadikan saya tersangka itu sementara BPKP audit BPKP ini adalah diabaikan, ya justru malah pakai fakultas UNRAM untuk mengaudit yang akhirnya merugikan negara sebesar. Dari pertama sih nggak jelas dari sebesar berapa, pokoknya dari fakultas teknik UNRAM itu aja. Sejak awal ini masih dalam penyelidikan, klien saya sudah mengatakan kami punya audit BPKP dan itu dikesampingkan. Saya evaluasi dan ditemukan ada alat bukti yang cukup, maka kita tingkatkan statusnya, Mas. Dan kita tidak mendolimi seseorang itu. Mestinya BPKP dulu yang diperiksa, tetapi sampai sekarang BPKP tidak